Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman di channel ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal dan berkah. Amin. Pada kesempatan video kali ini kita akan berbagi masih terkait dengan giling padi, teman-teman. Usaha jasa giling padi, ya ini untuk giling padi yang tanpa pecah kulit, non PK. Nah, kelebihan dan keuntungan jasa giling padi non PK atau tanpa pecah kulit itu apa saja ya? Yang pertama tentu saja kaitannya dengan modal. Untuk giling padi tanpa pecah kulit itu tentu modalnya itu jauh lebih sedikit ya daripada dibandingkan dengan giling padi yang menggunakan pecah kulit ya, karena untuk giling padi non PK atau tanpa pecah kulit itu tidak membeli mesin pecah kulitnya, dan diesel. Ini hanya cukup dengan diesel satu sebagai penggerak dan satu mesin polisher, itu kita sudah bisa memulai mengoperasikan giling padinya. Jadi yang pertama kaitannya dengan modal ini memang jauh lebih sedikit ya, karena tidak harus membeli mesin pecah kulitnya dan juga motor penggerak untuk diesel penggerak untuk mesin pecah kulitnya. Jadi cukup dengan satu diesel dan satu unit mesin polisher itu sudah bisa memulai usaha ini. Yang pertama, modalnya lebih sedikit. Kemudian yang kedua yaitu erat kaitannya dengan lokasi atau tempat. Nah, untuk giling padi tanpa pecah kulit atau non PK itu tidak membutuhkan ruangan yang luas seperti giling padi yang menggunakan dengan pecah kulit. Jadi cukup ruangan yang bisa ditempati mesinnya ini, dan juga ruangan sedikit untuk meletakkan gabah dan bekatul. Jadi tidak perlu ruangan yang besar, juga tidak perlu membuat ruangan untuk tempat sekam atau berambut. Kalau di sini namanya berambut ya. Berambut atau sekam itu tidak dibutuhkan, karena untuk mesin giling padi non PK ini tidak mengeluarkan sekam, teman-teman. Jadi semuanya menjadi bekatul, dan itu juga menjadi keuntungan selanjutnya, yaitu tidak ada berambutnya. Jadi semuanya menjadi bekatul, sehingga produk bekatulnya itu akan lebih banyak dibandingkan dengan giling padi dengan menggunakan pecah kulit. Meskipun harga bekatulnya itu biasanya lebih murah ya, karena lebih kasar. Nah, keuntungan berikutnya yaitu cara kerja yang ringan dan ringkas, sehingga tidak membutuhkan banyak tenaga. Cukup satu orang untuk mengoperasikan giling padi tanpa pecah kulit ini, karena hanya mengoperasikan mesin polisher saja. Beda dengan yang menggunakan PK ya.
yang menggunakan PK itu biasanya ada 2 orang, satu mengoperasikan PK-nya dan satu lagi mengoperasikan mesin polisernya untuk giling padi yang belum masih manual seperti ini. Dan untuk PK itu, untuk giling padi yang menggunakan PK itu bila yang kerja itu cuman satu, itu akan sangat ribut sekali ya, akan sangat ribut sekali karena harus satu orang sekaligus harus menjaga mesin PK dan juga mesin polisernya. Ya memang untuk giling padi non PK ini lebih lama karena gabah itu harus diproses 2 kali. Tapi untuk tenaga kerjanya itu cukup satu saja sudah bisa. Keuntungan selanjutnya yaitu untuk perawatannya lebih sedikit karena kita hanya merawat satu mesin diesel dan juga satu mesin poliser tanpa harus merawat mesin PK-nya. Jadi untuk perawatannya memang lebih minim ya, lebih minim. Nah, jadi itu teman-teman keuntungan atau kelebihan kita mengoperasikan jasa giling padi hanya dengan menggunakan mesin poliser tanpa pecah kulit. Dengan beberapa keuntungan tersebut bagi teman-teman yang berminat atau punya keinginan untuk memulai usaha ini dengan segala keterbatasan modal yang minim, kemudian lokasi yang tidak luas ya, lokasi yang tidak luas. Nah itu dengan segala keterbatasan bisa memulai usaha giling padi, jasa giling padi. Nah untuk kualitas beras itu tetap masih bagus yang dengan menggunakan pecah kulit. Tapi kalau kita melakukan perawatan yang bagus, kontrol mesin yang bagus, onderdilnya, komponennya itu semuanya berfungsi dengan baik, meskipun tanpa pecah kulit sebenarnya hasilnya juga sudah cukup lumayan baik lah, tidak kalah dengan yang menggunakan pecah kulit. Memang untuk proses kerjanya itu lebih lama sedikit karena ini diproses 2 kali, sedangkan yang menggunakan pecah kulit itu cukup 1 kali sudah cukup. Nah demikian teman-teman sharing kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini, sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.